Imamat 16 dalam Alkitab. Tuhan kita. Hari pendamaian, Imam Besar Harun diperintahkan untuk Israel. Dan orang Lewi menebus dosa. Tapi sangat ajaib. Biasanya menebus dosa hanya dengan menyembelih binatang. Menyembelih lembu jantan atau domba jantan. Kemudian darah disiram dan ditempelkan di 4 sudut mezbah sudah cukup. Sudah cukup, tapi pada hari pendamaian berbeda. Pada hari pendamaian harus darah korban. Darah perjanjian disiram di atas tabut perjanjian. Pertama, tebus dosa bagi orang Lewi. Diambil seekor lembu jantan. Setelah disembelih, darah lembu dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Dibawa ke tabut. Darah lembu dihancurkan di atas tabut perjanjian. Sisa darah ditempelkan di 4 sudut mezbah emas. Ditempelkan di 4 sudut mezbah. Kemudian sisa darah terakhir dituang di bawah mezbah. Itulah darah perjanjian. Darah perjanjian juga merupakan darah penebusan. Daripada darah perjanjian juga merupakan hari pendamaian bagi manusia. Darah penebus dosa, itu berarti pengorbanan Kristus berlaku. Dengan menyiram darah lembu di atas tabut perjanjian. Untuk siapa darah lembu disiram? Untuk menebus dosa orang Lewi. Darah untuk menebus dosa orang Lewi. Darah lembu jantan untuk tebus dosa Lewi dituangkan ke papan perjanjian. Menunjukkan bahwa perjanjian antara Tuhan dan orang Lewi berlaku. Perjanjian Tuhan Kristus berlaku untuk orang surgawi. Dengan perjanjian Tuhan Kristus berlaku. Karena perjanjian Tuhan Kristus. Tapi kita bersama Kristus adalah orang surgawi. Antara kita dan Tuhan Kristus. Perjanjian itu berlaku karena Kristus. Tuhan memilih 144.000 orang tua menjadi anak surga. Dengan perjanjian anaknya sendiri perjanjian itu berlaku. Perjanjian darah putra saya telah disetujui. Kemudian dengan 2 lembu jantan dan 2 kambing jantan menebus dosa Israel. Untuk Israel. Bukan untuk Lewi. Israel. Salah satu lembu jantan dan kambing jantan. Kambing jantan dipilih untuk Tuhan. Kambing jantan lainnya dipilih untuk Azazel. Kambing jantan yang untuk Tuhan. Setelah disembelih. Darahnya dibawa ke tabut. Disiramkan ke tabut. Sisa darah ditempelkan di 4 sudut mezbah. Ditempelkan di sudut mezbah. Sisa darah terakhir dituang di bawah mezbah. Simbol pengorbanan saudara Habel. Kambing jantan untuk korban. Saudara Heber. Perjanjian antara Tuhan dan Israel dan orang Israel yang memiliki Roh Kudus berlaku. Jadi, lembu jantan itu, kambing jantan itu adalah perantara. Perantara adalah Kristus. Kerajaan surga. Seperti seorang wanita memasukkan ragi ke dalam 3 gantang tepung. 3 gantang tepung itu melambangkan pihak dalam perjanjian. Pihak perjanjian. Ragi adalah perantara perjanjian. Perantara perjanjian. 3 gantang tepung melambangkan orang yang memperoleh hidup kekal. Ragi adalah perantara perjanjian. Meletakkan perantara perjanjian. Perbuatan penjamin dalam perjanjian. Hikmat dan isinya ditanamkan ke dunia ini. Di dunia ini. Karena mendengar firman perantara perjanjian. Hidup berubah karena mendengarkan firman sang penengah perjanjian. Berubah karena apa? Karena perantara perjanjian berisi Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam perjanjian. Hidup semua manusia. Semua manusia akhirnya dipengaruhi oleh ragi. Hidup mereka sama dengan hidup penengah perjanjian. Seperti orang yang berasal dari surga. Hidup seakan milik Tuhan Yesus Kristus di bumi. Orang kekal tentu seperti Sibo. Sibo seperti Tuhan dan Bapa surgawi. Jadi, ini menyebabkan orang duniawi dan surgawi. Hidup mereka mengarah kepada Bapa, juga meniru Tuhan. Seperti perantara perjanjian. Seperti ragi. Di dalamnya terdapat Roh Kudus kehidupan dan Roh Tuhan. Oleh karena itu, semua rekan pelayanan saudara Sibo. Tanpa disadari, beberapa orang telah menjadi penatua di usia 24 tahun. Beberapa orang telah menjadi mempelai Tuhan. Hidup mereka seperti orang surgawi. Akhirnya, hidup mereka sama seperti saudara-saudara dan Tuhan Yesus. Karena ragi. Yang dimasukkan ke dalam 3 ukuran tepung. Seluruh tepung 20 kg difermentasi. Seperti ragi. Maksudnya, hanya bisa dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya, hidup semua orang akan menjadi serupa. Jadi, jika seseorang mendengar Injil Tuhan, seperti Tuhan, mendapatkan ragi. Ragi murni itu mulai berfermentasi, seperti ragi. Jika yang didapat adalah kotoran beracun. Ke dalam tepung 3 ukuran itu. Maka tepung itu pun tercemar oleh zat beracun. Dengan demikian, kita mengerti untuk tidak bergaul dengan roh-roh yang najis. Melainkan harus mendekati yang memiliki Roh Kudus. Pihak perjanjian. Agar hidup kita pun akhirnya tumbuh seperti penengah perjanjian. Yang memiliki kehidupan dari Allah. Semoga segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan Bapa.